Oh, kenapa? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Ini nggak biasa, biasanya kamu sebahagia ini. Ada apa sih Mengawali sebenarnya? pekan dengan senyum yang meriah. Mengawali pekan dengan senyum yang meriah. Tapi saya Iya curiga, meriahnya itu atau senang itu berbeda ya kamu dengan biasanya kalau kita lagi Iya. kemana? Udah gitu. tahu nggak hari ini kita kedatangan tamu spesial dari mana? Oh, jadi happy-nya kamu itu ada hubungannya dengan tamu kita hari ini. Iya Iya dong. dong. Jadi yang kita lihat di sini, di depan kita ini ada... dari mana ini? Oh, kan, tepuk tangan dong. Suaranya meriah ya. Dan kita sampai lupa, pemirsa, kita ketemu lagi dalam Ngopi, Ngobrol, Happy. Saya jadinya nggak pengen di sini. Beneran meriah ya ini? Enggak, Ya? saya pengennya nggak pengen di sini, bener ini. Kenapa? Pengennya di sini saya, bergabung Gabung dengan sama mereka. anak-anak Iya, ya? kayaknya tuh enak banget gitu ya. Rame ya? Rasanya. Iya, dan saya Avan. Dan saya Najalona. Hari ini kita benar kedatangan tamu dari LKP Desi Education. Betul. Jadi siapa itu LKP Desi Education? Ini belum tahu dia. Saya juga belum tahu. Oh belum tahu juga? Belum tahu. Supaya tahu, kita panggil inilah Oke. Pak Handoyo dan Bu Siska, silakan. Silakan. Selamat datang. Silakan duduk. Oke, halo Pak Aman. Silakan duduk. Tahu ya Lun ya? Tahu dong. Pernah melihat wajah-wajah beliau ini? Bapaknya pernah? Bapaknya? Iya. Ibunya? Belum pernah. Diskriminasi dia ya? Maksudnya satu Enggak sisi dong, kan enggak dua orang dong. di semua. Lihatnya di mana? Di National News. Kamu jahat banget ya? Jahat banget ya? Jahat banget. Berarti Kan lihat ada tayangan wawancara. tahun yang lalu ini ya? Oh, oke. Iya. Masih ingat Pak Handoyo ya? Iya betul. Masih ingat, Bu Siska juga masih ingat ya? Ya. Waktu itu pengalaman pertama di sini ada yang lucu. Lun. Kenapa? Beliau yang jadi narasumber, aku yang keringetan. Kenapa? Iya. Kok gitu? Ternyata mereka lebih cocok jadi presenter daripada saya. Aduh, sekarang saya keringetan. Oh gitu ya? Nah, ternyata gitu ya. Karena memang harus diakui ya bahwa Pak Andre dan Bu Siska ini setiap hari kan berkumpul dengan ini siswa-siswanya ini Iya. ya. Jadi bisa dikatakan publisme itu luar biasa. Gitu. gitu. Boleh kita kenalan dulu ya? Penasaran ini. Kenapa? Oh kenalan dulu ya sama Iya. Handoyo. Oke, Tak oke, kenal oke. maka tak sayang. Dari bapaknya dulu. Baik, perkenalkan dulu nama saya Handoyo Saputro. Saya sebagai Direktur LKP Desi Education. Oke. Ya. Dan yang sebelah saya Ibu Bernadette Francisca. Oh, kan. Orang-orang Terus hebat semua hari ya ini dia. kenapa bawa supporter segini banyaknya? Ya, adik-adik ini adalah adik-adik yang terpilih ya sebagai penerima beasiswa program pendidikan kecakapan kerja dari Kemendikbud RI. Oh, Jadi jadi yang spesial karena adik-adik ini sudah menyingkirkan begitu banyak peserta yang lain gitu. Ya, jadi gitu ya? kita Itu undang. dari berapa yang mendaftar terpilih menjadi Ya segini? ada sekitar 300 peserta ya, 300. baik dari Wow. Banyuwangi maupun luar Banyuwangi. Oh, ada yang dari luar Banyuwangi ya? Betul. Bahkan justru dari luar Banyuwangi banyak sekali yang mendaftar, tapi tidak semua kita panggil. Ya. Apa pusatnya di sini? LKP. Kan mereka kita didik untuk mendapatkan keterampilan, kemudian nanti kita salurkan untuk mendapatkan pekerjaan. Oh, Dan gitu. dari 300 yang mendaftar itu kan ada yang tersingkir ya? Betul. Salah satunya adalah dia. Iya, dia mendaftar waktu itu. Iya. Cuman sayangnya dia mendaftarnya belum dibuka, daftar duluan. Bohong. Enggak. Baik. Ya, jadi emang kita sudah memiliki kerjasama dengan LKP Desi Education Oke. dunia ini sudah 2 tahun ini. Tahun lalu kita juga di acara yang sama dan ternyata masih sama juga. Kami itu enak banget gitu. Iya. Enjoy ya orang-orang. Iya, ya. jadi ketemu beliau berdua tuh bapaknya udah happy gitu, pasti senang. Nah, Tapi kasih tahu ke pemirsa dulu nggak sih? Siapa itu Desi Education? Oh gitu. Oh iya, silakan boleh. Oke, baik. Jadi LKP Desi Education itu adalah lembaga kursus dan pelatihan Oke. yang ada di Kabupaten Banyuwangi, berlokasi ya, alamatnya di depannya, tepatnya itu depannya Stadion Diponegoro. Ada ruko Taman Karibia Center. Di situ ada komplek pertokoan ruko. Kita ada 5 gedung dan alhamdulillah sudah milik sendiri. Dan di situ adik-adik belajar. Ya, di Desi Education kita lembaganya berstandar industri, sudah terakreditasi dan memperoleh
nilai kinerja A. Artinya Wow. lembaga ini lembaga yang unggul ya. Boleh dong. Dan satu lagi, LKPDC Education sudah sering mendapatkan penghargaan juara nasional, lembaga berprestasi, baik di bidang vokasi ataupun non vokasi. Kita juga pernah mendapatkan penghargaan V-Factor Indonesia, karena adik-adik Desi Education ini pesertanya sangat kreatif dan inovatif. Wih, luar Harus biasa. diakui. Ternyata banyak ya. Jadi kalau ada pemirsa yang belum tahu ruko tadi ya atau Stadion Diponegoro ada di mana sih? Itu loh, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan Jaksa. Iya, kalau orang tuh nyebutnya Jalan Jagung Suprapto. Jalan Jagung. Jangan Suprapto, salah, iya, iya, Jagung Suprapto. disingkat, betul. Dan kemarin ketika saya ke sana itu hal yang menarik itu ya, saya pikir itu LKP itu cuma satu Iya, iya, ruangan betul. Iya, dan satu saya gedung. juga ekspektasinya Nah, seperti itu. iya. Jadi perlu berkunjung dia. Ternyata nggak gitu loh. Gimana? Banyak Jadi saya ruangannya masuk tuh ya. banyak ruangannya dengan berbagai nama masing-masing apa? Kota di dunia. Jadi kalau ke sana itu kita dibawa ke luar negeri. Serasa ke luar negeri ya. Iya. Tahu kan ya apa nama Apa aja, Kak? kota-kotanya itu? Namanya Beijing, New York, London, Paris, Dubai, Hawaii. Ya, oke, dan masih banyak. Iya, tuh kan. Yes. Banyak ya? Oh, nggak perlu jauh-jauh ya, nggak mahal ya. Oh iya, dengan biaya yang minim. Wih, Sebenarnya dekat dengan rumahnya dia. baru tahu ini. Nantilah mampir ya. Nanti loh ya. Selepas ini ya. Ya nggak nanti dong. Itu Desi Education sudah berapa lama berdiri dalam kurun waktu itu? Oke, kalau Desi Education sendiri itu sejak 5 Oktober tahun 2004. 2004. Sebelum Jadi saya lahir sekitar- udah ada loh padahal. Iya. Sekitar 20 tahun ya. Iya ya. Hampir Hampir 20 tahun. 20 tahun. Bulan apa tadi? Oktober. Oktober. Sekarang bulan? November. telat kita. Kelewat. Kemarin nggak diundang ketika ulang tahun ternyata kita ya. Iya. Oke, dalam waktu yang cukup lama itu mencakup keahlian bidang apa saja yang sudah ada di LKPDC Education? Saat ini kita memiliki 5 program keterampilan. 5, oke. Ya, yang pertama kita memiliki bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, ada juga perhotelan dan kapal pesiar. Ya, Wow. seperti adik-adik ini Kapal pesiar. adalah khusus yang dari program perhotelan dan kapal pesiar. Ada juga ini tata boga atau Tata art boga. culinary, dan kita yang tahun ini membuka program baru untuk penerbangan. Baru ya? Aviation, ya, Baru betul. tahun ini Baru atau? tahun ini. Tahun ini. Oh. Penerbangan loh ya. Kamu jangan bayangkan kayak Batman dan lain-lain loh ya. Udah Bukan. pesawat kan? Ini pesawat ini, nanti terbang bayangin itu. Enggak dong. Nah, kamu nanti boleh apa ini interaksi dengan mereka ya. Betul. Oh, Mereka boleh ini ya? sudah teruji semuanya. Kamu tinggal pilih mana aja gitu, di bawah pasti akan kelihatan skillnya seperti apa. Oke, Iya. nanti ya. Iya benar. Dan memang kalau kemarin kan memang kebetulan kita beberapa kali berkunjung ke sana Betul, ya, itu betul. beberapa yang menarik itu kan kita sempat tanya itu kenapa sih nggak ada Banyuwangi? Ternyata ada alasannya sendiri. Kenapa? Ya, kenapa nggak ada Banyuwangi? Karena sudah ada di Banyuwangi. Iya kan emang. Iya, dan kalau kita melihat LKP Desi Education ya, ini sistem pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa ini apakah masing-masing itu jurusan tuh sama? Kalau untuk anak-anak di Desi Education kita membekalnya itu ini yang untuk pembekalan sendiri ya, itu ada front office, kemudian housekeeping, kemudian food and beverage service, dan food and beverage product. Dan ada tambahan untuk barista juga. Jadi setiap harinya mereka belajar itu di setiap ruang tuh nggak sama. Jadi selalu berbeda. Ruang untuk produk, ruangnya untuk service, dan ruang lainnya juga untuk departemen. Itu berarti ada tantangan-tantangan tersendiri ya? Ya, kalau tantangan tersendirinya ada pasti. Dan porsinya juga 75% Hah? lebih banyak ke praktik Oh. daripada teorinya. Teorinya Oke. kita hanya 25%. Itu Adik-adik lebih langsung enak ya, akan Iya. lebih cepat ketika mereka beradaptasi dengan dunia kerja. Nah, kalau Betul. kita pengen tahu tantangannya apa saja, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy.
Ngobrol happy. Kamu nggak tanya dengan mereka, Lun? Kenapa? Nggak tanya dengan mereka? Tanya apa? Nggak tahu mau tanya apa gitu. Nanti aja. Kenapa? Masih ngobrol sama ini dulu. Oh gitu, masih asik dengan yang sini Iya. ya? Yang sana belakangan. Iya. Gitu Nanti kita ya. panggil. Nanti kita panggil. Siswanya. Sesuai dengan nomor urutnya. Siswanya. Oh sesuai dengan nomor urutnya. Kita melanjutkan obrolan yang tadi ya mengenai tantangan yang dihadapi Desi Education selama hampir 20 tahun. Kemudian sekarang ada kelas baru. Ya. Jadi tantangan yang ada di lembaga kursus dan pelatihan itu memang cukup berat sebenarnya karena segala sesuatu fasilitas dan seluruh sarana yang kita miliki ini kan harus kita siapkan secara swadaya. Nah, jadi kalau LKP atau lembaga kursus dan pelatihan ingin maju, kita dituntut harus aktif dan kreatif memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu. Tapi tantangan yang ada itu justru membuat kita banyak pengalaman ya, dan juga banyak inovasi yang kita temukan di lapangan. Di LKP Desi Education sendiri kita memiliki staf anak-anak muda semuanya. Semuanya anak muda. Semuanya. Dan mereka sangat energik ya, mulai dari staf bagian IT, kemudian bagian ini untuk tata usaha resepsionis mereka anak-anak muda. Untuk instrukturnya baru kami mengambil orang-orang industri. Jadi kita mix antara orang-orang yang berpengalaman khususnya di bidang skillnya masing-masing, kita kombinasikan pengelolanya anak-anak muda. Nah, ini berarti memang cocok ya, kalau saya lihat kemarin di sana itu memang semua fasilitas kan oke lah, berarti Oke, cocok betul. dengan apa tipe A Platinum apa itu namanya? iya betul. Iya kan? Untuk standar Nah. standar industri ya. Nah, jadi kita dituntut untuk menyetarakan antara kebutuhan industri dengan hasil atau output pendidikan di LKP Desi. Bagaimana anak-anak lulusan itu benar-benar memenuhi permintaan dari industri. Sedangkan LKP harus menyediakan seluruh fasilitas itu dengan kemampuan swadaya. Sehingga kita ya semuanya ya kita harus bermitra, kemudian kita juga harus sampaikan kepada adik-adik calon peserta bahwa nanti di Desi itu kalian harus sungguh-sungguh dan memanfaatkan semua yang ada di LKP Desi. Kalau yang kita ketahui juga Mbak Siska ya, itu kan dalam bermitra, itu tempat-tempat atau mereka yang digunakan instansi ataupun perhotelan ya, itu kan kayaknya bukan Bukan hanya instansi di yang Banyuwangi ya. ecek, bukan hanya Betul. Banyuwangi saja Iya, ya, benar betul. ya. Itu untuk menjalin kerjasamanya seperti itu, apakah memang sudah ada sejak bertahun-tahun atau dalam tiap tahun diperbarui? Kalau untuk kerjasama sendiri itu kami sangat menjaga ya, terutama dengan industri, dengan hotel terutama. Jadi setiap tahun kami perbarui, kemudian kami sesuaikan juga apa yang dimaui oleh pihak industri ini. Misalnya anaknya harus bagaimana. Jadi kita menyiapkan peserta itu sesuai dengan kriteria yang ada di industri. Jadi di sini poinnya mengapa Desi Education itu selalu mempunyai lulusan yang Yang bisa diterima oleh suatu yang perusahaan. kompeten. Dia udah tahu jalurnya ternyata. Mungkin ini sesuatu yang jarang dipikirkan juga ya. Biasanya kalau mungkin LKP, ya udah pokoknya standarku segini. Ternyata di sini enggak ya, mengikuti kemauan dari Industri. Mitra Makanya kan industri. kita sebagian besar juga pengajar kita ambil dari orang-orang yang bekerja di industri perhotelan gitu. Jadi supaya adik-adik juga nggak apa ya istilahnya nggak kaget atau nggak kaku pada waktu mereka nanti sudah ditempatkan di industri seperti itu. Jadi sudah kenal lebih dulu dengan pelaku-pelaku industrinya. Kok enak banget sih? Kok enak banget sih? Itulah Enak dong, itu kan keuntungannya privilege. ikut di Desi Education seperti itu. Saya kemarin sempat daftar sebenarnya, Lun, mau ikut gitu kan tahun depan. Apa bisa? Udah ditolak sama ada Iya. yang ditolak duluan. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh, Kan nggak ada boleh itu masuk di ya, situ. kalau nggak salah ada batas usianya ya. Ada batas usianya ada betul. Batas usia maksimal 25 tahun. 25 tahun. Bagi peserta yang mengajukan beasiswa khususnya program PKK atau pendidikan kecakapan kerja. Tapi untuk reguler kita tidak membatasi.
Ya, karena di Desi Education kita selain punya program beasiswa, kita memiliki juga program subsidi CSR dan yang terakhir reguler. Nah, tetapi kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program yang beasiswa. Itu dia. Nah, ini kan ada kerjasama juga dengan Kemendikbudristek ya. Betul. Itu sudah terjalin berapa tahun? Kita sejak awal berdiri ya mulai 2004, kemudian 2007 kita sudah bekerja sama dan sering mengikuti event-event yang ada di Kemendikbud. Sehingga dari event itu kita bisa dapat pengalaman di 2010, 2011 kita mendapatkan juara 1 pengelola LKP se-Indonesia. Berarti memang nggak salah Lun ya kalau Kemendikbudristek sangat percaya dengan LKP Desi Education. Tapi kita juga perlu tahu siswanya testimoninya sebentar. ya. Iya dong, bolehlah silakan kamu yang pilih Lun. Yang mana ya? Yang mana ya? Apa aja? Apa aja? Saya? Kan sudah Boleh, pernah ketemu, silakan di- saya kan belum. Nanti saya kenalan di sini. Oh gitu. Oke, kita panggil 2 orang dulu ya. Bolehlah. Kalau kamu berdiri Oke. sama di sampingnya ini siapa namanya? Ya, ini dulu. Iya, Oke, silakan. ini dulu. Iya, silakan masuk. Naik aja, naik. Nah, silakan. Boleh pakai ini. Kita berdiri sebentar ya, Pak ya. Di sini aja kita berdiri di sini. Di sini. Iya, di sini. Nggak apa-apa, permisi sebentar. Stopnya di sebelahnya. Ya, oke. Silakan Lun, kamu Seperti- mau tanya apa? Ini lihat dari seragamnya udah keren-keren ya. Saya jadi grogi nih loh. Kalau grogi kamu jangan gini seharusnya. Kenapa? Kamu gini aja. Enggak dong, nanti pemirsa lihat apa. Oh gitu ya, biar lihat mereka fokus. Oh, gitu. Iya, bolehlah silakan kamu tanya, kamu yang penasaran kan? Dari masnya ya. Iya. Mulai dari kapan menjadi murid di LKP Desi Education? Boleh. Perkenalkan, nama lengkap saya Mas Rino. Oke. Saya salah satu peserta di LKP Education dan salah satu penerima beasiswa juga. Kalau mulai ikut di Desi, saya mendaftar di bulan Maret dan mulai diterima di tanggal 11 September kemarin. Wow. Ingat lo ya. Sebentar ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Maret ke September ya? 6 bulan. Bukan Karena waktu harus yang sedang. banyak seleksi soalnya. Oh iya, selektif banget ya LKP Desi Education ya. Dari Arab Saudi ya? Dari Banyuwangi aja. Oh dari Banyuwangi aja. Saya kan tanya, nggak salah kan ya? Terus rasanya gimana ketika diterima di LKP Desi Education dan selama proses pembelajaran? Rasanya pasti senang, terus bangga juga. Sebentar, seneng dan bangga. Ekspresimu nggak bangga, nggak seneng? Senang dan bangga pastinya. Nah, Oke. seneng dan bangga. Jadi nyaman gitu ya? Nyaman. Apakah? Kok udah tahu sih namanya? Kan belum kenalan. Oh iya, ada name-tag-nya ya. Udah lihat dari tadi, Maya udah gini. Oke. Siapa? Tuh kan, ternyata kalah kan. Baik, Kalka di sini apa? Nggak tahu. Maaf. Oke, Kalka mulai bergabung di LKP Desi Education ini mulai tanggal 10 Juli. 10 Juli. 10 Juli 2023. Ini nggak balik ya? Senior ya? Eh? Senior ya? Senior saya. Oh, Senior saya. emang masuk LKP Desi Education? Alumni. Oh, Tanya aja, saya alumni loh ya. Saya kan angkatan pertama tahun 2000 ya. 2003. Berarti 2004 sampai 2003 wow, bayangin. siap ya. senior. Ya, selama di LKP Desi Education, boleh dong cerita rasanya, bahagianya, enaknya, seperti apa? Oke, baik. Selama saya ada di LKP Desi Education ini, ya tentunya senang, bangga, bisa belajar dan juga berproses di LKP Desi Education karena bertemu banyak teman-teman yang bukan hanya dari wilayah Banyuwangi aja, tapi dari wilayah luar Banyuwangi pun juga ada banyak di Desi. Saya di sini ya ngobrol, tapi yang sana ternyata. Loh, iya loh. Dan kemarin saya sempat lihat Kalka di resto ya. Resto rencananya kapal pesiar ya. Ya, di kapal. Boleh dong diperhatikan kayak kemarin ketika menerima tamu dan lain sebagainya. Bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Nah, Wow. kita tes lagi ya. Sebentar mic-nya, mungkin dengan bahasa tubuh ya kayak kemarin. Saya buang mic-nya aja, silakan. Welcome to
to Desi Restaurant. I'm Kalka. How may I help you? Sudah? Did you have a reservation before? If you cannot have a reservation before, I will help you. Please follow me. Oke, tepuk tangan. itu tadi artinya? Kok tanya saya aja insecure ini. Kok bisa insecure? Kalau Wirianto bisa juga menyampaikan atau mau berkatakan seperti yang tadi? Boleh. Kamu yang pegang gantian dong. Boleh, Iya. bisa ya. Silakan. Welcome to good morning, sir or madam. Welcome to Desi Restaurant. May I help you? Do you have any reservation before? If you don't have reservation, please follow me. Thank you. Sekarang ini ya, untuk mereka yang mungkin tahun depan akan ada lagi program serupa, apa yang namanya? Motivasi yang bisa kamu berikan kepada mereka yang mungkin nanti tertarik dengan LKP Desi Education juga. Motivasinya untuk kedepannya mungkin untuk anak-anak yang mau daftar di LKP Education jangan pernah Desinya minder. jangan ditinggal, Ya, LKP Desi. LKP Desi Education jangan pernah minder. Karena yang pertama sih sebenarnya saya bukan dari background perhotelan, saya di background saya perhotelan. Jadi jangan pernah patah semangat dan terus ikuti prosedur dan pembelajaran yang ada di Desi. Insya Allah nantinya akan lancar juga mendapatkan pekerjaan. Oke, luar biasa. Intinya optimis ya. Iya, Wirianto juga dong. Kasih motivasi juga, ya. Jangan oleh belakang, nggak boleh. Kalau dari saya, motifnya paling jangan pernah insecure sih. Terus jangan pernah merasa tertinggal informasi karena sekarang Desi juga sudah banyak platformnya di mana-mana di semua sosial media. Jadi untuk anak-anak yang ingin daftar silahkan lihat di sosial media Instagram Desi ataupun di berita kita seperti TV juga. Jadi nggak akan pernah ketinggalan. Kalau sudah masuk di Desi, jangan lupa ikuti semua prosedur dan semua peraturan yang ada di Desi biar bisa sukses. Amin. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga. Baik, boleh kembali ke tempatnya ya berdua. Terima kasih banyak ya. Iya. Berapa kali tampil di televisi? Baru pertama kali. Iya, jadi gini. Saya lihat itu, tapi kalau biasanya kalau orang nervous itu ketika ngomong pun akan terbawa nervous, tapi dia enggak, dua-duanya enggak. Iya, tetap tenang. Ini Bahasa buktikan. Inggrisnya lancar loh. Kenapa kamu insecure? Dikit. Coba, dia biasanya paling good morning gitu aja kan? Good morning. Iya, good morning gitu kan. Oke. Dan untuk mendidik mereka bisa seperti itu ya, susah nggak sih atau ada tingkat kesulitan tersendiri? Kalau untuk awal memang mereka kan nggak semuanya dari basic perhotelan. Rata-rata tuh ya sebagian besar lah malah itu nggak ada yang di basic perhotelan. Contohnya seperti Kalka tadi dia malah bidangnya listrik. Nah, Sebenarnya perempuan loh dia. perempuan. Nah itu tapi memudahkan dia nanti kalau mungkin sudah berumah tangga. Oh gitu. Nah, kalau mungkin ada alat-alat kelistrikan yang macet Jadi atau apa independent dia woman. bisa gitu. Pinggir Pak. Gitu. Jadi kita mentreatment peserta di Desi itu juga apa ya harus telaten gitu. Harus telaten kemudian ya dengan pelan-pelan tapi pasti kita insya Allah bisa lah dan harus ada kemauan juga dan niat dari peserta itu yang nomor satu sebetulnya. Jadi kalau kita yang mentreatment itu sudah sungguh-sungguh tapi dari pesertanya kurang niat itu nggak akan berhasil gitu. Terus, kemudian kalau Pak Handoyo Pak, ini saya lihat sendiri seorang direkturnya gitu ya. Tapi beberapa kali lihat kok masih mau memberi materi secara langsung. Ya, jadi di Desi Education itu seperti yang disampaikan Bu Siska, selain adik-adik mau berproses ya, kita kan sudah ada kurikulumnya dari awal sudah tertata sampai adik-adik selesai apa yang akan dipelajari hari ini, mempelajari apa, praktek apa itu sudah tertata. Ya, kemudian kami sebagai direktur juga harus ngecek langsung ya.
baik itu dari segi kemampuan perkembangannya. Nah, jadi kalau di DESI itu ada semacam sikap kerja yang mana sebelum masuk ke ruang kelas, peserta harus bisa menghafal misalnya introduction hari ini. Kemudian mereka harus store besoknya daily activity. Nah, mereka harus dibiasakan dengan tugas-tugas. Ya, karena dengan kebiasaan itu nanti melatih mereka mandiri. Mereka akan belajar sendiri, menghafal misalnya bagaimana menghadapi interview. Nah, itu sudah kita siapkan semuanya, baik kurikulumnya, cara menjawab, dan termasuk sikap mereka seperti apa. Jadi makanya saya kaget waktu kesana itu, ini banyak kan direktur, masih mau mengajar sendiri gitu. Padahal staffnya kan banyak gitu loh. betul. Ya. Jadi kita memiliki sekitar 17 instruktur, ya baik dari industri ataupun dari lembaga. Tetapi kami sebagai direktur juga ikut mengajar, karena adik-adik ini juga butuh bimbingan langsung ya dari memang ada special treatment di DESI. Nah, adik-adik kalau langsung dengan direkturnya, mereka juga merasa diperhatikan. Itu tepuk tangan dong buat Pak Dirnya. Dan nanti pemirsa, kita akan melihat siswa yang lain selain tadi Kalka sama Wirianto ya, masih ada siswa-siswa lain yang nanti juga akan ngobrol dengan kita dalam Ngopi Ngobrol Happy. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Ini ada yang aneh loh. Kenapa? Kita ngopi tapi nggak ada kopinya, ya minimal air putih atau apa gitu loh. Ini udah nggak peka banget ya. Kok saya? Yang di Masa belakang. Bu Siska? Yang di belakang dong. Hah? Yang di belakang. Kita panggil, inilah bintang tamu kita hari ini. Silakan. Iya. Finally. Biar nggak seret ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ini kopinya berbeda, Pak. Kalau kopi kan biasanya coklat hitam gitu. Ini kopi Ini bening. asli bening ya. Bening ini Tanpa ya. campuran apa. Spesial. Ya, Pak, spesial coba ya. lihat ke sana. Kami dalam ngopi ngobrol happy. Ayolah. Gimana Pak? Kami masih dalam ngopi ngobrol happy ke sana. Halo pemirsa, kita lagi Coba lagi. Masa kalah sama siswanya? Halo semuanya, kita masih dalam acara Ngopi Ngobrol. Happy. Ini episode berikutnya dia gantiin Luna. Jangan. Masih mau aku. Masih mau. Iya. Ini kalau dari program yang ada di LKPD Education ya, tadi kita Pak Nadia kan sempat spill PKK. PKK. Mungkin Apa kalau itu selama PKK? ini PKK itu dalam apa bahasa umum itu apa namanya? Yang identik dengan ibu-ibu. Arisan. ya. Arisan PKK. Tapi ini beda. Bisa Keluarga dibuka. ya. Ya, jadi memang lebih populer program PKK itu miliknya ibu-ibu ya. Tapi dari Kemendikbudristek RI, program PKK itu termasuk program prioritas nasional. Ya, program yang dinanti-nanti oleh masyarakat, khususnya yang tipe A. Karena di program PKK itu ada semacam levelnya ya. Nah, DESI Education itu termasuk di level A atau yang unggul gitu. Nah, yang mana adik-adik belajar nanti akan mendapat layanan pendidikan dan keterampilan. Ini semata-mata untuk membekali mereka supaya nanti ketika masuk di industri, mereka sudah siap kerja. Nah, dan tidak hanya itu, di program PKK peserta harus mengikuti uji kompetensi, karena untuk dinyatakan kompeten, peserta harus membuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Nah, jadi lebih lengkap di program PKK, mereka dapat sertifikat. Kemudian untuk ke industrinya, peserta itu kita salurkan. Jadi peserta tidak perlu mencari industri atau hotel misalnya, tidak perlu mencari referensi, karena di LKPDSI ketika mereka mendaftar itu daftar nama hotelnya sudah tersedia. Jadi sudah terlihat jalannya. Betul. Nah, misalnya seperti tadi ada Mas Rianto tadi,
itu sudah memilih lebih dulu mereka mau kemana. Misalnya ke Bali dan sekarang sudah diterima di Veteran Bali. Gitu. Wah. Sehingga Sebelum lulus udah diterima ya. betul. Jadi kalau mungkin di tempat lain ada semacam tagline mereka mereka dapat pekerjaan sebelum lulus. Tapi kalau di LKPDC Education itu mereka mendapat pekerjaan atau diterima kerja sebelum ujian. Jadi lebih cepat. Yang mendaftar ya. Mereka belum mengikuti uji kompetensi, tapi rata-rata adik-adik sudah diterima kerja. Sudah diterima. Sehingga Berarti nanti sambil kerja atau nunggu lulus baru kerja? nunggu lulus, benar. Jadi jadi kita tetap- minta surat semacam surat kontrak penerimaan dulu. Karena adik-adik ini harus menyelesaikan kursusnya sampai selesai. Ya, jadi di program PKK khususnya tipe A Platinum yang diselenggarakan LKPDC itu kita memiliki 413 jam pelajaran. Ya, jadi setiap hari adik-adik itu belajar selama 6 jam, 7 jam dengan berbagai Materi, bidang keterampilan. Ya, keterampilan. tadi ada FO, HK. Jadi tiap kelas itu berbeda-beda. Dan instrukturnya juga berbeda-beda, tetapi untuk instruktur dari LKPDC, lembaga DESI, satu instruktur harus bisa menguasai 4 departemen. Empat-empatnya itu, 4 bidang itu. Jadi misalnya seperti Bu Siska, Bu Siska ini juga ikut mengajar bidang FB service, juga FO, produk, bahkan HK, housekeeping. juga. Multi talent ya? Wah, harus multi talent. Nah, Saya bisa privat aja. Apa? Privat aja. private. Oke. Biasa private ke Bu Siska. Nah, biasa. tapi betul kita kenapa adik-adik kita ini kita bekali dengan multi talent karena kita belajar dari kejadian 2019 kan ada Pandemi COVID, kemarin. ada Ya, COVID-19 jadi COVID yang mana hotel-hotel ini banyak yang merumahkan karyawan, bahkan ada yang sementara men-stop dulu. Nah, tentunya pihak owner atau pengusaha di dunia industri itu akan memilih karyawan yang memiliki multi Talent task itu atau tadi. skill Ya, gitu, multi-skill sehingga tadi. lebih hemat. Ya, Jadi gitu. memang ada beberapa kelebihan ya ketika Kelebihan, masuk. betul, betul. Ini berarti jadi poin plus juga ya. Iya. Kamu nggak penasaran lagi lu dengan siswanya? Lu? Oh mau dipanggil lagi? Boleh emang? Boleh, boleh. Boleh ya, ayo kita panggil yuk. Kalau perlu nanti yang dua kesini Pak Ando ya, nggak bisa dari sana. Wah, oke, siap. Jangan Oke. dong, Nggak boleh ya. kita selesai. Kamu aja yang panggil, Oke. kamu aja yang panggil. Mbak, Oke. siapa ini namanya? Boleh maju? Oke, yuk Boleh maju. dong, maju, Sama maju. yang ini ya? Ya. Iya, terserah Boleh. kamu kan? Iya. Iya. Kamu kok nggak sumringah sih jadinya kalau mereka naik kenapa ya? Saya deg-degan. Wah. Boleh kenalan dulu, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Bagus Edi Laksono. Saya adalah salah satu. Sebentar, ini bukan MotoGP. Kayak kereta ya. Bukan MotoGP ya, pelan-pelan. Ya. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Bagus Edi Laksono. Saya adalah salah satu siswa penerima beasiswa di DESI Education Banyuwangi. Oke. Katanya lagi? Satunya, kenalan dulu. Oh, kenalan satunya. dulu. Halo, Hai. perkenalkan nama saya Zaferina. Saya salah satu murid di LKPDC Education. Iya. Oke. Kesini mau ngapain? Pertanyaan yang salah ya. Salah dong. Pertanyaan yang salah. Kan kita yang undang. Sampai dia. Boleh dong cerita sedikit aja ya, sedikit ya, mungkin 5 sampai 10 menit lah. Itu lama dong. tentang selama mengikuti pembelajaran di DESI Education, hal yang menarik tapi yang didapatkan. Ya, tentunya kita di LKPDC Education ini dididik dengan sangat baik dan Oke. instrukturnya juga sangat baik. Kita bisa diberikan manfaat ilmu yang bermanfaat di kedepannya. Oke. Pernah jadi nggak nih apa yang pelajar terbaik STEM ada kayaknya ya? Ada. Selalu Ada di- kita pilih ini apa namanya untuk the best student The best di DESI. student. Sudah Ya. pernah terpilih? Belum. Kenapa? Apa kurang sungguh-sungguh? Enggak dong. Ya. Ya siapa namanya? Bagus. Edo. Itu Edo sudah lah. pernah ini.
Bagus aja, bagus. Namanya bagus gitu loh. Itu sudah pernah Pembohongan itu. publik. Kalau yang bagus Edo nih sudah Sudah pernah pernah. jadi the best student. Sudah Oh pernah. gitu. Yang bulan apa? Oktober ya. Oktober. Oktober. Kok nggak traktir kita? Oktober kan baru ya, bisa lah ini Iya. masih berlaku. Dan yang di RKS itu ya? Iya. Wah ini ya. Rasanya gimana ketika terpilih? Ketika terpilih saya sangat senang dan bangga. Ya, iya Ekspresinya dong. gimana? Ekspresi bangga itu seperti apa sih? Ekspresi bangga ya? Sana lo lihatnya jangan saya. Ekspresi bangga. Bahagia gitu, Pak. Kamu nggak bahagia? Yes, misalnya gitu loh. Kan ada kan Yes. macam-macam gitu loh. Yes. Coba. Ekspresi bahagia seperti apa? Yes. Ih, maksa banget. Lagi. Gimana? Yes. Kurang. Lagi. Sekali lagi. Lihat bilang yes, bilang semangat gitu. Deg-degan. Jangan khawatir. Deg-degan itu pertanda kau masih hidup. Jangan khawatir ya, tenang aja. Iya. Oke, cerita lagi proses ketika kok bisa mendapatkan yang terbaik itu apa sih yang kamu rasakan atau apa yang merasa sudah kamu lakukan sehingga berhak menjadi yang terbaik? Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali bisa berada di DC Education karena seperti yang Bu Siska dan Pak Han tadi jelaskan, kita tidak hanya mempelajari satu departemen yang kita inginkan saja, tapi kita juga mempelajari 4 departemen seperti FI Product, Service, Housekeeping, dan Front Office. Pelan-pelan. Sabar. Dan juga kita di perhotelan itu diajari untuk menjadi pribadi yang sangat percaya diri dan percaya kalau kita tuh bisa ngelakuin apa yang kita mau. Oh gitu. Percaya diri nggak sih berdiri di sini? Karena ini pertama kali, Oh. jadi deg-degan Pak. Tapi Deg-degan. saya percaya kalau saya bisa. Oh gitu ya. Iya. Pernyataannya ya, apa sih yang nggak bisa kalau di LKPDC Education? Nah. Itu yang benar ya. Terus sekarang boleh dong kita cerita ke sini lagi. Ini dalam masih berapa bulan lagi mengikuti ini? Masih mengikuti berapa lama lagi pendidikannya? Masih berapa? 1 bulan. Nggak ada target jadi yang terbaik bulan ini? Siap. Mungkin. Pak, bocoran dong siapa sih? Wah, siap. Oh iya, dapat saya. Bocorannya siapa saya tahu. Siapa? Luna ternyata bukan ini terbaik. Terima kasih semuanya. Ya, terus saat ini untuk mengejar target kamu ya ketika belajar di LKP DC Education apa sih yang kamu lakukan? Ya, saya lakukan mempelajari semua pelajaran yang diberikan instruktur dari DC Education. Yang paling menarik dari sekian banyak. Ya, dari sekian banyak departemen Yes. di FB Service. Kenapa? Karena sesuai skill sih. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih buat berdua ya, tepuk tangan sekali lagi. Pulang ke tempat pulang Kebetulan tempat yang 2 kerjanya. orang ini juga sudah diterima. Oh gitu. Iya. Kok nggak Coba cerita? Tanya aja. Coba. Ini dulu dari Bagus, diterima di mana? Alhamdulillah saya diterima di Hotel Ciputra, Surabaya. Ciputra Surabaya. Bisa? Saya diterima di Bayu Lagun, Malaka, Malaysia. Malaysia. Merinding saya. Kan saya nggak miris. Kenapa? Mary. Saya merinding loh tadi pas Iya. bilangnya Kenapa Malaysia. sih kita lahir di tahun yang berbeda? Sehingga saya nggak bisa ikut LKP DC Education. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya ya. Oke, Terima matur kasih, nuwun. keren loh. Ternyata ya. Nggak tepuk tangan lagi. Tepuk tangan dong. Sedikit cerita ya. Iya, Safar. boleh. Pada waktu Bagus Edo ini dia interview dengan pihak Hotel Ciputra itu ada satu kejadian lucu sih. Jadi pada waktu interview itu dia ini saking semangatnya jawab. Jadi kan di interviewnya oleh chefnya langsung, eksekutif Oke. chefnya. Oke. Jadi saking semangatnya tuh chefnya sampai nyerah gitu. Oke, cukup, udah Chefnya cukup. yang stop ya. Iya, chefnya yang stop. Jadi dia masih jelasin ini, kemudian gini. Chefnya udah, oke, udah cukup Bagus Edo, oke, fine, oke, thank you, langsung gitu. Oke, chefnya. fine, thank you gitu. Jangan-jangan chefnya insecure ya? Iya. Jadi Ini memberikan baru promosi ini ya. ada yang interview tuh, yang penanyanya justru yang Bingung. bingung. Dan dia enggak memiliki basic di produk sebelumnya karena dia dari SMK ya. Ya, jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi loh ya.
Ya, keren. Tapi kemauannya ini yang kita apresiasi. Jadi ketika peserta meskipun tidak memiliki background di bidang tersebut, dia punya kemauan yang lebih, itu yang kita prioritaskan. Gitu. Tapi dari menghadapi sekian banyak siswa ya dari selama hampir 20 tahun ini, pernah nggak sih ngalamin kejadian siswa yang misalnya tuh susah banget berkembang? Kan kemampuan orang beda-beda ya. Iya, betul. pernah nggak ngalamin seperti itu? Ya, ada kita beberapa peserta yang seperti itu, tapi ujung-ujungnya karena dia mau berproses, ya, alhamdulillah dia bisa, ya. Mungkin yang membedakan lama prosesnya dia lebih lama. Ya, jadi awalnya peserta itu karena dia lulusannya hanya SMP ya, jadi secara mental, secara pengalaman dan sikapnya masih kekanak-kanakan gitu. Lulusan SMP pun nerima ya? Karena di program kami itu ada juga peserta yang sebenarnya dia kepingin ini biasanya paket C ya, tapi memang karena kendala di ekonomi ya, sehingga mereka tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah ke formal, khususnya ke SMA, SMK, mereka melalui jalur paket C. Ya, Jadi kita nanti masih akan menggali banyak lagi ya tentang LKPDC Education di sesi terakhir, karena masih ada beberapa pertanyaan yang saya juga bikin penasaran. Iya. Dan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah dalam Ngopi Ngobrol Happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Kenapa? Kalau happy itu nggak terasa loh. Kenapa? Nggak terasa. Kenapa? Ya tiba-tiba udah segmen terakhir aja. Oh iya, tapi nggak apa-apa, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi kan? Iya. Pertanyaannya satu, pernyataannya mungkin yang nanti akan panjang. Iya. Silakan kamu jadi tanya deh. Oke, sejauh ini para siswa sudah masuk ke Dudi mana saja kalau boleh tahu? Baik, kalau di LKPDC Education kita bekerja sama lebih dari 100 industri. Ya, tidak hanya di Banyuwangi, luar Banyuwangi, bahkan luar negeri kita ada. Oh iya, Ya, itu tadi di buktinya Malaysia ya. Di Malaysia, Singapura, China. Australia kita ada. Kemudian untuk adik-adik yang program pendidikan kecakapan kerja, ini mayoritas di luar kota. Di luar kota, Khususnya di Surabaya dan Bali, seperti Hotel Ciputra World Surabaya, kemudian Hotel JW Marriott. Nah, adik-adik sudah diterima di sana. Ada juga di Hotel Oakwood and Residence, dan semuanya bintang 5. Wow. Nah, jadi memang di level platinum, Pak Afan, kita itu ada standar hotel ya atau industrinya. Jadi kita disarankan untuk memilih hotel yang levelnya internasional atau minimal bintang 4. Minimal bintang 4 ya. Kita recommended sekali adik-adik itu bisa masuk ke sana. Atau adapun misalnya ada kendala dan harus memilih misalnya di Banyuwangi ya, karena memang tidak semua orang tua mengizinkan. Kita bekerja sama dengan Hotel Aston Banyuwangi, kemudian Hotel Royal ya, Hotel Banyuwangi, dan beberapa hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi, semua kita rangkul. Ya. Nah, kemarin saya juga sempat dengar ada yang diterima di Bali, apa? 4 Ya, kalau di Bali kita Kan ikut ya nih ya, The Trans Resort yang di Bali apa sama 4 Point Ungasan. Iya, 4 Point di mana dia? Iya, Di Ungasan. Bali. Ya. Saya kalau dengar Ungasan berwisata aja sih tahunya. Boleh. Iya. Jadi banyak sekali ya, karena kita bekerja sama itu tidak hanya untuk tujuan penempatan kerja, tapi saling mutual help ya, saling membantu, termasuk sharing resource. Seperti kemarin kita mendatangkan chef dari
Hotel Haris. Haris, Beliau Surabaya. ketua ICA di Provinsi Jawa Timur itu ikut mendidik adik-adik, bahkan demo di depan Putri Indonesia. Wih, Wow. ya, keren. Rasanya gimana sih kalau di demo di depan orang-orang yang atau tokoh-tokoh gitu? Gimana rasanya? Senang. Nggak bisa ngomong, gitu ya. Terpesona mungkin ya. Nah, tapi kalau melihat anak-anak ini ya di dalam mereka menyerahkan ke berbagai industri dan lain sebagainya, ini untuk proses penjaringan. Ya kan kemarin sempat ada kerjasama dengan beberapa sekolahan ya. Itu memang dilakukan juga tiap tahun atau memang sudah sejak lama kerjasama? Selama 2 tahun ini kita bekerja sama dengan desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya itu menurut kami lebih tepat sasaran ya kalau dengan desa. Kenapa? Karena di desa-desa itu banyak sekali pengangguran yang perlu dibantu, perlu dilayani sehingga pihak desanya tinggal merekomendasikan kepada kami. Andai di Kabupaten Banyuwangi ini kan ada lebih dari 200 desa. Andai mereka desa-desa ini anggaplah proaktif dengan programnya Desi Education ya, yang difasilitasi oleh Kemendikbud, satu desa mengirim 2 saja, maka akan ada sekitar 400 peserta yang akan kita bantu misalnya. Itu di Banyuwangi saja. Nah, Banyuwangi saja. ya, di Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk tahun depan kami akan merangkul dengan SMK. SMK. SMK dan SMA. Nah, karena beberapa SMA atau SMK itu ada juga peserta yang tidak melanjutkan studi, misalnya terutama SMK, mereka yang dari perhotelan. Nah, nanti bisa dikirim ke LKPDC sehingga kami tinggal mentreatment, apalagi kalau sudah jurusannya perhotelan. Ini Lebih akan enak lagi. semakin memudahkan kami. Nah, dan kami bisa memasukkan mereka di hotel-hotel, kalau bisa kita dorong ke luar negeri. Kalau bisa. Ini kalau melihat dari prestasi ya LKPDC Education bertempat di Banyuwangi, kemudian peminatnya ternyata dari tinggi. luar daerah Di juga. luar daerah. Tidak adakah rencana untuk buka kantor di tempat lain, misalnya luar Banyuwangi, Cabang luar ya. provinsi gitu? Kalau rencana itu pasti ada. Ada. Iya, rencana pasti ada dan peminat juga banyak sebetulnya dari luar kota, dari luar provinsi itu juga banyak peminat. Cuman ini kita masih Iya, fokus dengan yang di Banyuwangi. Itu jadi nanti kalau sudah yang di Banyuwangi ini sudah bisa berjalan maksimal, pasti nanti kita juga akan membuka ekspansi Ini keluar. kayaknya aroma-aromanya nih mau membuka gedung baru di sebelah gedung yang lama ini kayaknya sih. Ada rencana ke sana? Kayaknya itu masih kurang gedung yang itu, masih kurang gitu. Ya, walaupun bisa dikatakan hampir satu lokasi punya desa semua itu. Iya, betul. Kayaknya masih kurang gitu ya. Betul. Rencana kita sebetulnya pengennya tuh kita punya semacam mini lab hotel ya. Iya, punya hotel sendiri. Punya hotel sendiri gitu. Jadi nanti adik-adik juga dari bisa praktek gitu di hotel kita sendiri. Tapi itu kemarin kan sudah ada ya kayak ruangannya sendiri kan? sudah Iya, ada sendiri. betul. Jadi masih kurang itu. Masih kurang sih sebetulnya, masih kurang. Udah lengkap loh Masih itu. kurang. Sudah luas banget gitu ya. Jadi supaya mereka juga nyaman lah, lebih nyaman lagi, kemudian nanti lebih terbiasa lagi ya dengan suasana hotel. Jadi kalau kita melihat perkembangan tahun kan selalu saja berkembang kan ya, entah itu dari kebutuhan perusahaan tentang skill dan lain sebagainya. Ini Desi Education punya trik sendiri nggak sih untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang? Ya, betul. Kita tantangannya cukup berat ke depan apabila kita tidak kreatif sekali lagi dan tidak bisa membaca peluang-peluang yang ada di masa mendatang. Oleh karena itu kami di Desi Education sudah merangkul beberapa instruktur yang expert ya. Kami sudah bekerja sama dengan Hotel Grand Darmo, kemudian Hotel Ciputra, Hotel Sahid. Mereka ini sangat support. Bahkan tahun depan kami berencana untuk membuka lembaga di Surabaya.
Langsung Di Surabaya. panjangin, semoga. Iya, semoga tercapai ya. Iya. Memang kalau kita melihat perkembangan dari DC Education tadi, apalagi sudah tipe A platinum itu kan, ini kan juga sudah menjadi bukti. Ini bukan main-main lagi, Iya walaupun dong. bukan pendidikan formal loh ya, tapi ini sangat patut diapresiasi ya. Ini juga punya harapan-harapan lain di masa mendatang untuk LKP seperti apa? Oke, untuk harapan kami nantinya LKPDC ini lebih banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat ke depannya, bisa lebih banyak lagi membantu mengentaskan pengangguran yang ada di Indonesia, kalau bisa supaya adik-adik juga bisa menikmati lah bagaimana sih peran serta DESI di masyarakat seperti itu. Berarti sekarang udah terasa sebenarnya ya. Iya. Saya kemarin kan saya lihat juga dari beberapa hotel yang ada di Banyuwangi yang udah kerjasama ya. Iya. Ketika kita masuk ternyata rata-rata ada Banyak alumni DESI. Iya. yang Alumni kesana. DESI-nya sendiri ya. Iya, ada Itu alumni di situ. merupakan bukti bahwa di LKPDC Education SDM-nya sangat diminati oleh industri. Bahkan ada beberapa hotel itu yang satu manajemen itu 90% dari adik-adik DESI. Wih, luar 90%. biasa. Oke, ini kayaknya luar biasa sekali ya. Ternyata kita ngobrol 1 jam nggak cukup kalau dengan LKPDC. Oh, iya. ya. Nanti kita cicat sendiri lah Iya, di baik. belakang. Kita akan berkunjung ke sana secara Boleh. Baik, pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam ngopi hari ini dengan tamu istimewa yaitu Pak Handoyo, Bu Siska dari LKPDC Education, termasuk siswa-siswa yang ada di depan. Kalian luar biasa, tepuk tangan dong. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Afan. Dan saya Najwa Luna. Dalam ngopi, ngobrol, happy. Sampai jumpa.